Cek 1, oke. Ini 24 aman lah harusnya. Oke. Yeah, yeah. It's Sonic LA, let's get started. We off your fires, come explore uncharted. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik tentunya. Kalian tahu siapa yang ada di sebelah kita nih? The one and only, if not the father of Indonesian stand-up comedy, Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono, tapi jangan the father lah. Iya, Karena kita buat cari generasi image kita. muda. Buat Cari- generasi kita. buat generasi Generasi kita. gue. Ya boleh deh. Ya buat Boleh generasi yang sekarang yang Boleh. mempopulerkan. Gitu loh. deh. Yoi. Kembali Iya, lagi yoi. akhirnya setelah berapa tahun. Yoi. So thank you for coming. Thank you for coming. My How's pleasure, man. everything? Everything's great actually. Excited with this year karena anak-anak gue masuk ke fase berikutnya. Anak gue udah keterima kuliah, yang cewek udah keterima SMA. Ya. Dipo sekarang lebih ke milih mau kampus yang mana. Itu it's a big thing. Ya. Kuliah sama SMA gitu maksud gue itu gila sih. Tapi everything is settling. Mila juga sekarang udah happy. Ada teman main sepeda, teman nongkrong. Enak. Yoi. Cuman dari sisi gue agak PR karena gue lagi sering bolak-balik karena gue punya Ya. tour. Ya. Tapi gue juga balik lagi megang perusahaan gue sendiri. Jadi you know, a lot of things on the table right now. Tapi blessed lah. Kapan tidurnya? Waduh gila. Lucu banget pertanyaannya. You know what? Ini Kalau berlayer. sempat. Ini berlayer soalnya karena lo mesti ngerti, teman-teman mesti ngerti kenapa gunanya kapan tidurnya is because ketika di sini siang, di Indonesia malam, tapi dia harus ngurusin apapun yang ada di sini. Ya, ketika di sini malam, di Indonesia siang, dia harus ngurusin perusahaannya dia, everything ada di sana. Kapan tidurnya? Lucu karena baru aja di minggu kemarin tuh gue paginya meeting, yang berarti malam di Indonesia kan. Ya. Abis itu malamnya gue meeting sampai jam 3 pagi. Abis itu gue tidur bentar, bangun untuk sahur, tidur bentar nyolong lagi karena jam 8, 9, 10 ada meeting lagi. Terus jeda, malamnya ada meeting lagi. Jadi gue bener-bener kalau pagi meeting, kalau malam meeting, di tengah-tengah tidur. Oke, ya makanya tadi lu menjawab kalau ada kesempatan. Iya, Lo merem. kesempatan. Iya. Wow. Tadi aja gue di pesawat 5 jam tidur, men. Jarang-jarang tuh. bisa tuh. Jarang-jarang tuh dapat 5 jam tidur. 5 jam straight tidur tuh. Yo, cuman aja tegak tidurnya begini. Iya kan? Terusan gue WhatsApp. Wah, ini nggak ada internet nih pesawatnya Yoi. nih berarti nih lagi tidur Yoi. nih. Oke. Yoi. Oke, so seperti biasa ketika lo di sini, gue tuh ngebahasnya all kinds of perspektif lah, mulai dari keluarga, dari karir lo, Iya, sangat, personal dan segala macam ya. So, kita mulai dari keluarga dulu deh ya. Oke. Lo pindah ke sini itu tidak sendiri, bukan hanya yes maybe ini adalah mimpinya Panji, Betul. tapi ketika kita ngomongin Panji ada keluarganya Panji. Ya kan, tadi dulu kita udah ngebahas, nyentuh dikit tentang how they're settling. Iya. Ya kan, tapi tadi juga kita behind the camera you talking about ya tidak semudah itu, terus istri lu kayak pelan-pelan. Nah, itu adjustmentnya seperti apa in general? Ini kan kami masuk tahun ketiga ya. Orang-orang di Indonesia udah bilang gue kayak Bang Toyib, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, abang nggak pulang-pulang. Iya. Jadi gue udah 3 kali lebaran dan 2 lebaran pertama atau 2 tahun pertama itu berat untuk semuanya. 2022, 2023 itu 2022 mungkin September kan kami pindahnya ya. Tapi ya 2022, 2023, 2024 udah mendingan, tapi tahun pertama berat. Mostly karena it's a different life altogether gitu. Semuanya tuh serba baru. Dan anak-anak gua kan dari kecil sampai besar kan punya mobil, diantar kemana-mana. Iya. Nggak pernah ditolak kalau minta sesuatu. Ya. Kalau sekarang kan agak tricky gitu. Ya. Gua aja di Indonesia nggak pernah masak, jadi masak mulu. Iya, Oke. karena keadaan kan, karena Ya. mesti saling backup. Gua sama Mila nggak mungkin masak terus. Ya mesti gue yang backup gitu. Ya. Gue juga tugas gue dishes. Ya. Tapi Oke. gue juga nggak bisa dishes terus. Betul. Mesti di backup sama dia gitu. Ya. Nah, tapi overall karena perubahannya tuh ekstrim, jadi benar-benar butuh waktu. Anak-anak dulu yang tadinya pengennya pulang mulu, pengen balik aja ke Indonesia, sekarang udah settle. Dua-duanya tuh udah fix bilang bahwa Amerika setidaknya, kalau nggak mau ngomong New York ya, Amerika adalah tempat tuh gue. Makanya Dipo sekarang udah kuliah di sini, kemudian setelah kuliah dia akan mencari kerjaan di sini, itu udah pasti. Oke. Shira akan SMA di sini, dia masuk SMA abangnya. My God. Francis Lewis. SMA. Yoi.
Terakhir waktu kesini tahun 2019 tuh masih pada bocah-bocah sama Yafi ke Griffith Park. Iya Griffith, iya. My Masih pada bocah-bocah. Oh my god, udah masuknya pasti bilang. Sekarang yang cowok gondrong, cewek pendek rambutnya. Yoi, Kebalik. gokil. Gokil ya? Yoi, nah itu kan berarti kan adjustment ya. Tadi gue mau ngebahas soal ya anak-anak juga. Tadi lo bilang it was hard for everybody. Lo bilang anak-anak lo pengen pulang. Tentunya sebagai orang tua lo pengen mengikuti, bukan mengikuti ya, at least ngeiyain anak lo. Ketika lagi susah-susahnya, ketika anak lo mau pulang, seberapa berat lo bilang tahan nak gitu. Berat banget. We're trying here, atau at least I'm trying here. Iya betul. Waktu itu janjinya sama mereka adalah kasih ayah 3 tahun. Kasih ayah 3 tahun. Kalau 3 tahun ayah nggak ngeliat momentum, ayah pulang. Jadi kalau waktu itu gua harus ada di New York. Oke. Anak-anak pengen pulang. Ya. Sekarang lucunya dengan gua menjadi CEO Comika, gua harus banyak pulang. Anak-anak yang maunya ada di sini. Oke. Jadi kebalik gitu. Oke. Seandainya mereka masih ada di headspace yang kayak waktu itu, Ya. mereka pengennya balik mulu. Tahu gue jadi CEO Comika, jadi alasan, jadi kita balik aja. Tanggung lah gitu. Iya. Iya. Makanya orang banyak yang mempertanyakan, lu mau fokus nggak sih jadi CEO Comika? Mau gue, tapi gue juga nggak bisa bilang bahwa fokus menjadi CEO Comika berarti gue boleh nggak fokus jadi orang tua. Betul. Ini 2 peran yang harus sama-sama fokus gitu. Ya. As much as I can, sehingga presence gue dibutuhkan juga di Amerika Serikat. Right. Apalagi di tahun ini mereka lagi transisi untuk masuk kuliah, masuk SMA. Tapi setidaknya 2 tahun 3 tahun itu membuat mereka ngerasa, oh gue tahu apa yang Amerika Serikat bisa kasih buat gue, yang gue nggak bisa dapat di Indonesia. Ya. Dan itu valid sih. Well, it's just interesting menurut gua karena lo sekarang hitungannya perantau. Merantau betul. Iya kan? Wait, tadi lo grow up berarti kan tapi di Jakarta ya? Ya gue lahir di Singapura, tapi cuma sampai umur 5. Betul. Abis itu lo sempet kuliah di Bandung. Betul, gue merantau ke Merantau Bandung. juga, iya kan? Tipis Ada lah, cuma 3 jam nyetir. ada nggak sih kayak similarities yang kira-kira ya seorang perantau itu kayak either skill atau attribute yang dibutuhkan agar mereka bisa survive untuk ya itu merantau di kota yang bukan tempat asalnya. Lu tahu imposter syndrome nggak? I live that every day. Iya. Story of my life. itu basically ada menjadi imigran di awal-awal atau menjadi perantau di awal-awal tuh rada-rada imposter syndrome gitu, belaga ngerti, berasa blending gitu. Karena Jakarta Bandung aja ya, Jakarta Bandung aja. Walaupun sama-sama Indonesia dan jaraknya cuma 3 kota. Kalau lu datang dengan seluruh kejakartaan lu nggak masuk, men. Nggak masuk. Lu diterima sama orang Bandung ketika lu berusaha untuk bicara bahasa Sunda. I see. Mulai tuh, oh gua ada respectnya lah. Setidaknya dia yeah. pengen berusaha untuk belajar. Iya. Dan itu kan, I wanna say it takes a little bit of humility. Of course. Apalagi udah di Jakarta. Iya. Kita kan udah paling Wah, Jakarta cuy. iya, udah paling tengah lah. Yoi, semua Dari pengen- mana lo? Ya elah. Jakarta, even di Jakartanya pun mah barat. Ya. Selatan coy. Sorry Iya, banget iya. nih kan gitu. Tinggal di mana Jakarta pesing ya. Maksud gue, jadi ada gitu-gitunya juga sehingga right. kalau kita nggak punya kesediaan untuk menjadi humble di tempat orang susah sih. Makanya orang sekarang nanya sama gue gini, Panji di Amerika Serikat emang happy kan lu, di Indonesia kan lu terkenal, lu ya privilege lah. Gue kalau masuk ke restoran tuh, Mas Panji silakan, pasti ada meja gitu. Iya. Pasti ada gitu-gitunya. Nah, orang ngerasa susah untuk gue melepas semua itu. Untungnya itu emang bukan sesuatu yang bikin gue happy. Sehingga ketika That's gue very emang good. harus mulai dari bawah gitu, tidak dikenal, itu bukan masalah buat gue. Yeah. Nah, tapi ada loh orang yang nggak harus jadi artis, tapi udah pernah jadi pejabat atau udah pernah jadi orang penting, nggak bisa tuh beradaptasi kayak gitu. Iya. Kagok, Iya. egonya kena. Nah itu yang menurut gue agak tricky. Oh, I mean, ya karena di sini ya itu dia. Nah, tadi salah satu pertanyaan selanjutnya adalah pekerjaan rumah apa yang menurut lo nggak sadar ternyata anjir ternyata susah juga ya ngerjain ini, karena lo dulu di Indonesia kan pasti punya pembantu rumah tangga gitu kan ya, asisten rumah tangga. Gua pun dulu begitu juga gitu, sampai nyokap gue harus belajar masak apa segala macam. What are some of the chores, kerjaan rumah yang kayak anjir ternyata nggak gampang ya gitu. Ada nggak? Nggak gampang sih, kata yang bisa agak di stretch ya. Sure. Gue lebih ke ternyata gue males banget ngerjain ini.
2 men. Ngepel. Oh enggak, ngepel mah. Easy. Iya. 2. Ngerakit furniture. Aduh, anjing lah, males. Fuck. Udah mah mata gue tua. Instruksinya kecil-kecil. Iya. Mesti gue foto supaya bisa gue giniin, men. Wah, struggle-nya real tuh ya. Aduh, ini apa sih, gimana sih? Terus gitu gambarnya suka nggak jelas. Untung gue punya anak, yaitu si Dipo, yang obsesi sama Lego. Oh, that's Buat good. dia ini Lego tapi benda gitu. Iya. Jadi dia tuh yang telaten. Gue pokoknya kalau ribet dikit, bendanya agak gede dikit, gue minta tolong Dipo. Dipo yang buka-bukain, ini piecesnya kan gitu kan, A, B, C. Diurutin, terus gitu gambarnya, terus itu dia yang merintah. Nah kalau untuk gitu-gituan gue bisa deh. Tapi soal memahami gambar tuh gue nggak bisa. Dan benda tuh bisa udah dibeli tapi masih di box berminggu-minggu kali. Oh ya? Iya. Gue aja kemarin baru belikan, gue punya kursi kerja gue rusak. Gue beli kursi kerja baru, seminggu baru gue pasang. Padahal cuman berapa piece. Mager banget ya. Cuman berapa piece, cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah cuma 6 piece. Ya Allah, mager banget tuh satu. Yang kedua, gue nggak tahu kenapa buat gue ini susah banget ya. Karena gue ngepel iya, vakum rumah iya, masak iya. Bahkan gue sebenarnya I'm actually happy masak, agak ada ketemu kebahagiaannya. Nyuci piring oke. Tahu nggak gue males ngapain? Ngelap kaca. Gimana sih ngelap kaca tuh gue sampai set. Kan ada tuh ya banyak ya. Gimana set. Pas udah selesai ini udah kering, ada garisnya. Iya. Dan rumah itu kan kaca-kacanya tuh selalu area-area yang artinya gini, nggak semua jendela mudah untuk di reach lah. Betul. Ya jadi tapi semua juga kaca mesti diperbaiki. Betul. Jadi aduh itu susah lah. That's interesting. Ngelap kaca ya, bukan yang basic, justru yang gitu-gitunya yang. Iya. Makanya gue bilang susah itu I can stretch that. Iya. Susah untuk mau gue kerjain aja. Iya. Mager juga kayak. Iya. Karena ini cuci piring pertama kan ada dishwasher. Iya. Tapi kan rumah gue di dishwasher kecil, jadi ada beberapa hal yang gede-gede tetap gue kerjain. Tentu. Tapi cuci piring ketika kelar tuh lu bisa ngeliat ini bersih. Hasilnya jelas. Ya. Vakum rumah tadi berdebu, ada rempah-rempah, bersih kelihatan. Ya. Meja bersih kelihatan. Masak jadi barangnya. Kaca tuh kalau udah selesai tuh kok nggak bersih ya? Lu pernah nggak bersihin kaca tuh? Masih gitu aja. Kenapa nggak bersih ya? Gitu. Gimana ya? Itulah. Tapi for the most part, being a parent di Amerika Serikat berat. Ya. Oke. That role specific. Kalau ngomongin susah dan berat, being a parent di Amerika susah karena being a parent di Indonesia ada infrastruktur, pembantu ada, mertua ada. Ngerti yang maksud gue? Sekolah lu mau nitipin anak lu ke sekolahnya tuh aman. Sementara kan mungkin lu ngalamin sekolah-sekolah Amerika Serikat, coba cari guru yang bisa native bahasa Indonesia, nggak ada. Nggak ada. Ya. Si Francis Lewis High School, sekolahnya anak-anak gue, itu tuh kalau lu anak Korea ada guru yang bisa bahasa Korea. Lu datang dari Bangladesh, ada yang bisa bahasa Bangladesh gitu ibarat kata. Ya. Indonesia nggak ada. Nah itu kan agak tricky ya, karena walaupun tentu semuanya harusnya bisa pakai bahasa Inggris, tapi itu kan ngomongin soal keterwakilan ya, nggak ada keterwakilan orang Indonesia. Jadi ketika infrastruktur itu nggak ada, misalkan gini deh, les, dokter jelas, dokter gigi jelas, ini kan semua berubah. Tentu, lo harus mulai dari awal. Nah inilah yang it's hard being a parent karena pada akhirnya semuanya lu yang take over gitu. That role yang tadinya ada satelitnya di rumah tangga lu tuh ada satelitnya nih segala macam untuk ini, tiba-tiba semuanya jadi lu, gua dan Mila, dan itu ya gua kerasa begonya sih jadi orang tua. Testing ya. Iya. Kalau kayak gitu kan berarti lu sama Mila benar-benar kerasa tuh teamworknya. Iya kan, ada cekcoknya juga tuh pas itu kayak. Dan harus gua akuin, gua sama Mila tuh bukan, kalau teamwork tuh kami nggak baik kalau teamwork. Oh gitu. Kecuali kalau manggung. Interesting. Oke. Kalau manggung, kalau gua nge-rap nyanyi itu klop. Sisanya tuh berantem mulu. Bahkan gua siaran radio sama Mila berantem mulu. Jadi lu bisa bayangin menjadi orang tua tuh ada debatnya juga, dan pernah jadi isu di psikolog. Kan anak-anak gua ke psikolog, gua ke psikolog, Mila ke psikolog. Jadi di psikolognya tuh sempat ngasih tahu, lu tuh nggak boleh di depan anak-anak lu tuh kelihatan beda. Sure. Jadi kalau misalnya kita mau ke mall ambil jalan kanan, idealnya lu ikutin aja. Kendati pun pada akhirnya macet atau kenapa,
iyain aja. Jangan sampai jangan lewat kanan, udah kiri aja gitu. Anak-anak lu tuh sadar atau nggak sadar tuh they wanna take sides, tapi ke siapa ya, gue sayang dua-duanya gitu loh. Nah kalau itu terjadi keseringan, jadi kebingungan di anak-anak. Nah makanya ternyata kekompakan ketika menjadi orang tua tuh krusial sekali. Right. Iya. Kompak ketika masih pacaran beda sama ketika jadi orang tua soalnya. Kompak dan nurut menurut gue juga dua hal yang berbeda sih. Betul. I don't know if you agree with that ya. Iya. Kompak itu kan ya kompak. Kalau nurut cuma kayak gue. Ya betul. Ya udah dah, gitu loh. Ada ya udah deh. Iya, ada ya udah deh gitu. Ya udah deh. Lo mau kanan ya suka sekali lah gitu. Betul. Kalau kompak at least walaupun lo nggak setuju pun, oke, well, that's fine. Ya, ada diskusinya tapi kompak. Iya. Iya. Nah, kalau ya nurut ya udah deh. Iya. Gitu kayak. Kompak tapi ya udah deh. Iya, gitu. Nurut. So that's interesting. Dan kalau apa namanya, dari sekarang kita masukin ke stand up. How's that been going sama ya sehari-hari lo masih open mic kah? Segimana rutinnya? Ya. Tahun 2024 tuh tahun yang besar untuk karir stand up gue, karena kemarin gue tour Kansi 10,000 Hour. Itu setelah selesai 20 kota Eropa, Amerika, Asia. Itu technically itu udah world tour itu hitungannya. Ya. Dan yang paling gue happy itu justru yang di Amerika Serikat, karena bukan cuman gue ke kota-kota kayak Atlanta atau Philly atau DC. Tapi I get to perform at Champaign, Illinois. Atau Goshen, Indiana. Atau Salisbury, Maryland. Ini kota-kota kecil. Iya, yang gue pun baru cuma saya dengar yang tahu 1-2 doang tuh. Iya. Iya, oke. Dan ternyata itu adalah pengalaman terhappy gue. Kayak gue ke Champaign, Illinois, Champaign Urbana. Itu emang kota kampus. Kotanya kecil banget. Bener-bener kecil banget. Udah selesai. Downtown-nya selesai dalam 1 menit nyetir. Serius? Udah segitu doang. Iya bener kecil banget. Tapi lucunya, karena itu kota pelajar ya, kota kampus, giliran ada football match antar kampus. Gede. Tiba-tiba orang udah bawa RV, udah ngantri, udah tidur di situ dari malam sebelumnya. Segitu gedenya. Karena hari gua manggung itu 1 hari sebelum pertandingannya. Sure. Jadi ketika gua datang tuh udah kelihatan kayak festival, men. Kotanya hidup tiba-tiba. Sorry. Di stadionnya hidup, kotanya mati. Iya. Saking itu. Right. Gue pernah ke Salisbury, Maryland. Terus ngerasain salahnya bawa joke yang terlalu progresif di sebuah kota kecil yang red state. Oke. Gue ngebecandain Joe Biden. Ingat gak joke opening gue? Yang mana nih? Yes. Yes. Joe Biden problem Ya. Joe Biden orang situ. Jadi gak kena joke gue, tersinggung. Gue punya joke soal school shooting. Setelah saya disamperin sama bapak-bapak kulit hitam. Do you know what this is? Terus ada tulisannya school apa gitu. I don't sir. Gue ini adalah kayak asosiasi keamanan sekolah. Hati-hati bawa joke kayak gitu. Kata gue gimana tuh? Iya, gue bilang I'm very sorry. Gue bilang aja ini tuh salah satu tujuan gue keliling-keliling tuh untuk ngeraba komedi di kota-kota ini seperti apa gitu. Tapi dia ngerti, dia sepanjang joke tuh sepanjang show tuh ketawa. Itu aja dia emang mukanya agak ngak gitu. Karena gue waktu itu manggungnya di sebuah lagi-lagi nih wirausaha punyanya Indonesia. Apa tuh namanya? Dia kopi tapi juga apa sih kayak salad tapi sushi. Poke. Jadi itu cuma 30 penonton dan karena kecil akapela, jadi nggak pakai mikrofon gitu. Iya, jadi ya tapi ya seru-seru aja. Cuman kalau dia nggak ketawa tuh gue ngeliat gitu. Si bapak ini kok berhenti? Ternyata gara-gara itu. Nah jadi it was a wonderful experience. My most favorite city was Goshen. 2 kota favorit gue di Amerika Serikat gara-gara tur itu adalah Goshen, Indiana sama Cleveland. Oke. Ya, Cleveland ternyata seru. Gue kayaknya bakal balik ke anak-anak gue ke Cleveland. Goshen tuh kota yang kecil, yang charming. Kayaknya kalau misalnya ada apa-apa sama gue mentally, kalau gue kabur, kayaknya gue kaburnya ke sana. Oke. Noted, gue catat dari sekarang. Kalau itu Mas Panji hilang. Dan ini tiba-tiba deket aja sama semua orang. Deket aja gitu, deket naik sepeda keliling-keliling. Bener-bener nggak tahu ya. Gue belum pernah cerita ini sebenarnya. Gue belum pernah cerita ini sama siapa. Gue belum cerita sama siapa. Kelar, aduh anjing. Tapi gue ceritain aja ya. Kelar acara. Dia menggambarkan betapa deketnya tiba-tiba all of the sudden deketnya gue sama semua orang. Oke. Kelar acara gue diajak clubbing.
Oh, oke. Clubbing di kota kecil. Ya, 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 ya. Jadi ada 3 tempat, 2 bar sama 1 klub. Klub ini tuh klub yang biasanya Hispanic gitu lah, karena historically dulu di situ dulu pabrik RV. Oke. Goshen tuh pabrik RV. Bayangin ya, industri yang gede tapi sekarang udah mulai mati Ya. pelan-pelan gitu. Tapi kan ada banyak orang-orang Hispanic yang sana untuk jadi buruhnya. Ya. Nah, jadi generational jadi banyak. Ya. Nah, itu tuh klubnya mereka tuh. Oke. Jadi beda lah sama klubnya Ya, para ya. Caucasian gitu. Iya, iya, iya. Pas ke sana, clubbing, dikenalin sama cewek. Cewek ini ngajak gue dance mulu. Terus ayo dong. Terus udah gitu, lu tau gak cewek suka kasih muka? Iya, 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 iya. Aduh, kata gue. Puppy face. Iya. Gue gue nggak mau terdengar gimana. I mean, she's attractive, tapi kan I wasn't looking. Iya, iya, iya. Tapi at the same time, it was also tersanjung lah. Ya. Tersanjung Ya. gitu bahwa ya elah baru cuma berapa hari gitu gue di situ gitu. Tapi it was a very wonderful experience. Gue kalau kenapa gitu sama gue. Kalau gue hilang gak ada yang nemuin, besar kemungkinan gue Ada di situ. Iya. Besar kemungkinan gue di situ. Itu kota kecil di tengah-tengah kota besar. Jadi dari kota-kota besar itu gue lupa lagi kotanya apa aja. State-nya apa? Indiana. Indiana, oke. Apakah dekat Indianapolis? Gue lupa sih, tapi ada kota-kota gede, gue lupa juga kota-kota gedenya apa, tapi jadi kotanya quiet, peaceful, tapi kalau mau ngabur ke kota juga bisa gitu. Dekat nggak jauh gitu, Iya. oke. Wow, that's interesting. Nah, soalnya yang kayak gini-gini nih, jadi apa ya, sebuah orang yang sukses itu kan banyak yang sesuatu yang lo nggak lihat yang membuat mereka menjadi sukses. Kebanyakan orang itu hanya melihat, wih Mas Panji lucu, manggung di mana-mana segala macam. Lo nggak tahu what it takes to be this. What it takes to sell out Indonesian Arena. Iya. You know, Amin. Di belakangnya. Apalagi habis ini upload langsung sell out. Habis pasti yakin. Harus buat 2 show sampai tanggal 31 balik lagi harus. Anyway, kayak there's a lot of things, ya kan? Dan itu kan it requires consistency. You preach a lot about consistency and it's big. Gitu kan. Apa sih yang tetap masih ngedorong lo untuk kayak anjir gue masih mau maju nih, I wanna keep going, I'm not done. Karena kita pernah ngebahas soal gunung, lo udah sampai nih gunung atas yang Indonesia gitu kan, dan lo sekarang lagi ngedaki gunung di Amerika. Tapi but at the same time you maintain that position masih di sana. What is it? What's the drive? Lo masih ini terus nih. Gue karena seringnya gue ditanya ini ya, gue tuh nggak pernah benar-benar nemu jawaban sampai belakangan ini. Pertanyaan kurang lebih gitu kan, apa sih driver lu gitu? Ya. Terus gue berpikir panjang, setiap kali gue jawab dalam kepala gue tuh, tapi kayaknya bukan itu jawaban sebenarnya. Karena kan motivasi itu kan cuman, and we talked about this, motivasi kan cuman alasan untuk bergerak antara sesuatu yang lu inginkan di masa depan atau sesuatu yang lu hindari di masa lalu, gerak lalu. Yes. Ya lu antara ada duit lu kejar atau ada anjing di belakang lu kabur, kan gitu kan, itu kan motivasi. Tapi kan the driver of any type of motivation itu adalah situasi mental kita. Mentalitas kita tuh, the way we see things, itu tuh krusial sekali. Terus gue berpikir banyak, kayaknya ternyata alasan kenapa gue bisa gerak terus adalah 2 hal. My relationship with failure and my risk appetite. Oh, interesting. Oke. Risk appetite itu adalah seberapa berselera lu dengan resiko. Iya. Kalau misalkan lu seleranya tinggi sama resiko, lu bisa achieve hal-hal yang orang lain nggak bisa achieve. Tapi kan nggak semua orang, kayak anak gue yang cowok, appetite-nya terhadap resiko nggak tinggi. Oke. Ada 2 jenis orang kan, ada yang kebahagiaannya dari hidup yang tenang, ada yang kebahagiaannya dari pencapaian. Gue tuh dari pencapaian. Dengan itu risk appetite-nya tinggi. Tapi ada orang yang hidupnya tuh dari sesuatu yang dia bisa tebak gitu, semuanya tuh kebaca. Berarti dia risk appetite-nya nggak terlalu. Nah, satu lagi, relationship with failure. Kalau lu jarang gagal atau lu nggak punya hubungan baik dengan kegagalan, agak susah tuh untuk punya motivasi untuk melakukan hal-hal yang beda, hal-hal yang baru gitu. Nah, ini tuh gue sadar ternyata tempaan hidup, my risk appetite, my relationship with failure, karena failure keeps happening in my life. And it turns out, walaupun gue saat itu drama, it turns out ternyata nggak kenapa-kenapa deng. Jalan lagi lebih maju, ternyata ketemu kegagalan lagi, drama lagi,
tiba-tiba ternyata nggak kenapa-kenapa deh gitu. Ya. Jadi lama-lama nggak terlalu takut gitu, nggak terlalu takut. Dan itu membantu gue menjadi seorang entrepreneur juga. Right. Salah satu alasan gue balik jadi CEO adalah karena investor itu ngelihat siapa yang mimpin, dan ngelihat risk appetite, ngelihat relationship with failure si pemimpin. Kalau dia nggak punya appetite terhadap risk, terus nggak biasa dengan failure, ini orang nggak punya karakteristik untuk jadi entrepreneur. Ya. I don't think I want to invest in this person. Of course. Ya. Gitu, ngerti maksud gue? Karena banyak investor bilang perusahaan lu tuh terlalu kecil untuk dinilai sebagai perusahaannya. Semua investor tuh ngeliat orangnya. Nah, if you're not the CEO, I doubt investors want to be part of it. Karena kalau investor ngeliat lu CEO-nya, investor bisa bilang, tapi gue, emang dia pelawak sih. Yeah. Tapi gue bisa ngebaca dari pencapaian dia, relationship with failure seperti apa. This is the type of person I want to invest with. Jadi basically it's for the growth of the company ya juga kenapa lo akhirnya balik jadi CEO lagi. Yeah. Nggak, jadi dan juga reason why tadi gue ngomongin soal driver gitu ya, is because salah satu beat lo yang at least twice a year itu gue tonton dan gue save di playlist gue as favorite is 5 menit yang merubah hidup lo. Yeah, yeah. Itu setiap kali gue denger itu hampir nggak pernah mata gue nggak berkaca-kaca at least. Ya, mau itu gue lagi sadar atau setengah sadar ya nontonnya. Bisa aja. Dari situ dan itu karena gue ngelihat itu dan gue ngelihat sendiri ketika 2016 gue nemenin lu jalan-jalan di kota-kota Amerika yang kita kunjungi. Dari yang mulai di LA tentunya LA selalu rame, don't worry about LA always gonna come true lah buat Mas Panji. Tapi kan ada beberapa kota yang udah gratis, sepi pula. Iya bener. Iya kan? Oh kita jalanin tuh acara. Iya jalanin. Nggak usah kita sebut lah kotanya tuh. Nggak usah. Cuman yang kaitannya dengan lagi udah gratis tapi gue baru lagi. Sorry banget nih membuka luka lama. Cuman maksudnya kaitannya dengan 5 menit yang merubah hidup lo adalah di situ basically premisnya adalah no matter what you're gonna give 100%. Konsistensi balik lagi kayak tadi gue bilang. Yeah. Dan ini gue melihat sendiri and that's why itu salah satu beat favorit gue adalah gue ngeliat nih dari LA dan kota kecil itu energi lo sama cuy. Lebih banyak alat musik tradisional di ruangan ini daripada penonton. Alat musik tradisional banyak banget di belakang. Wah, banyak lo tau gamelan kan yang ininya. Nah jumlah ini tuh lebih banyak daripada yang nonton. Oke. Itu aja udah di sama orang KJRI. Itu dia. Nah maksud gue kok lo bisa sih ya masih keep the same energi gitu loh kayak yes, ya makanya beat itu lebih kerasa banget ke gue, bukan cuma gue ngelihat nonton beat lo doang, oh oke siap bos gitu. Tapi I see it dan lo mengaplikasikan itu terhadap hidup lo juga, I see it. Dan jadi rasanya itu beda gitu. So what is it gitu, itu yang bikin gue, oh my god, ini orang, gue sih kalau ngeliat anjir nonton 7 orang misalnya. Duduk ya udah gimana bos, gimana kabarnya? Gitu ngapain sih gue, udahlah. Ini bukan juru kritik aja beda loh, goyang loh hari kritik. Dia goyang dikit ya. Goyang dia. Ya, so that is ya. Kalau gue bilang sih yang satu adalah karena I do genuinely love to perform stand up. I do love my jokes. Gue nggak tahu apakah ini sama content creator atau enggak ya, tapi kalau sebagai kemudian kalau lu tahu lu punya joke yang bagus, lu tuh nggak sabar pengen ngomong ke orang aja. I get it. Iya, karena lu pengen lucu tahu nih dengerin gitu. Mau itu 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000, sama aja bahwa lu mesti denger joke gue. Jadi ada antusiasmenya. Itulah kenapa setelah tour itu selesai, kebanyakan joke-nya nggak gue bawain lagi karena antusiasmenya udah gak sama gitu. Satu, I do love to perform berapapun orang itu. Yang kedua, gue rasa ya orang Indonesia tuh sering banget mikirin yang nggak perlu dipikirin dan nggak mikirin yang justru perlu kita fokusin. Kan gue punya prinsip, acara gue selalu mulai on time. Walaupun yang nonton dikit. Bukannya nggak mau nungguin yang telat, tapi menghargai yang tepat. Oh tentu. Di Indonesia itu sering banget tungguin yang telat mas. Gue tuh selalu mikir, yang belum ada ngapain lo pikirin? Di depan mata ada 4 orang on time loh. Iya, mereka udah berusaha on time loh. Ada yang nembus hujan, ada yang nggak tahu apa yang mesti mereka lakukan untuk datang on time. Bukannya kita mikirin 7 atau 17 orang di sini, lu mikirin tapi masih ada 200 orang yang belum datang, tapi kan mereka salah gitu. Mindset itu tuh nempel di berbagai macam aspek, termasuk ini. Ketika di depan ada 40 orang, gue nggak mikirin 200 orang yang nggak datang. Ada 40 orang, ini yang mesti gue bikin happy gitu. Udah gitu aja. That is crazy. Wow. Nah lucunya, di New York kan gue kan, kalau open mic kan yang nonton juga cuma komika. 14, 10, 7. Bahkan gue waktu itu pernah
Itu tuh Daniel Mananta pas lagi di New York lagi ngintilin gue sehari-hari. Dia datang ke open mic di mana cuman gue. Yang naik tuh cuman gue. Hah? Dia sampai ketawa-ketawa sendiri. Jadi cuman gue sama hostnya namanya John Z. Corona. Terus Panji, looks like it's just you. Terus gue bilang, let's do it gitu. Terus Daniel ketawa-ketawa sendiri sambil megang handphone. Gila bro, gue ngeliat Panji stand up kosong. Tapi orang tuh ngeliat, anjing gimana rasanya lu manggung di depan 7.000, 1.000 orang, terus manggung di depan dikit orang. Nah tapi dari dulu juga waktu di Indonesia, di depan orang sedikit tuh gak pernah bermasalah gue. Gak pernah jadi masalah. Jadi gue... Ego yang tadi, kita sempat ngomongnya soal ego tadi. Iya, I guess. Ya, karena orang beberapa udah, gile gue udah pernah sell out Istora. Men, gue pernah nge-MC untuk sebuah band terkenal banget. Trio bandnya. Oke. Trio. Gak usah kita sebut ya, trio. Oke. Trio ini terkenal sekali. Terus gue mesti nge-MC buat dia di Bandung. Oke. Di Hotel Hyatt. Oke. Gue nge-MC, sebenarnya gue nge-MC tuh nge-MC. Jadi ini ada ruang pertunjukannya, ini foyer-nya. Gue nge-MC tuh di foyer sebenarnya. Supaya orang-orang yang belum masuk ruangan tuh terhibur lah gitu. Iya, iya. Akhirnya open gate, kerjaan gue selesai. Gue 2 jam sendiri ngoceh di sini, kerjaan gue selesai. Masuk, gue udah siap-siap mau pulang atau mau nonton dikit, mau tapi nggak mulai-mulai. Pokoknya masih terang, setengah jam masih terang, sejam masih terang. Panitianya bilang, Ji, sorry nih, masuk lagi dong. Apa kek ngomong sama penonton gitu? Ngapain? Ngomong aja sama penonton, kenapa? Mereka nggak mau masuk kalau belum full. Wow. Yoi. Habis itu pas gue masuk lampu mati kan, tek. Penonton, ye, akhirnya nih band nyanyi. Gue ngoceh men, gue ngoceh sejam dan ini gue belum stand up. Belum stand up ini. Gue ngoceh sejam karena band itu nggak mau kalau nggak rame. Iya. Itulah ego. Padahal Itu bayangin that's 2 jam berarti. Jadi orang udah nunggu di luar, di dalam orang nunggu 2 jam. Orang udah nunggu 2 jam masih nggak mau karena dia nggak. Masa level kayak gue yang nonton dikit gitu. Padahal kan maksud gue, akhirnya gue, dan untungnya gue berhasil menghibur. Wow. Untungnya. Itu material dari mana lo ambil tuh? Gak tau, gue siaran radio kan, jadi gue banyak briefing ngomong sama penonton, ya lucu-lucuan aja. Nah, crowd work lah. Crowd work kalau bahasanya. Tapi looking back, gue jadi tahu bahwa I had what it takes to be a stand-up comedian before even I know I wanted to be one. Oh, that's great. Iya. That's great. Tapi di situ kita bisa lihat bahwa kadang ego entertainer yang udah terkenal emang suka gitu. Kayak, masa penonton dikit sih gitu. Did you lose respect for them? Apa lo kayak, ya udahlah, that's just them? Apa lo lebih kayak, oh man, Honestly no. that's how they are? Kayak Honestly gitu. no, karena salah satunya baik banget. Baik banget, paling baik. Oke. Paling baik. Dan salah satunya terlalu legend. Wah. Terlalu legend. Oke. Terlalu legend. Ya udahlah. You do you lah. Jadi lo mengerti kenapa mereka begitu, tapi at the same time you're like, man, gue nggak boleh kayak gitu. Iya. Gua tahu bahwa karena I see it in their face. Mereka tuh penonton ini, they were happy I was there. At least ada yang menghibur gue. Iya. Kelihatan. Nggak ada gue tuh. Mereka tuh ngeliat gue tuh bukan kayak keganggu. Mereka ngeliat gue, at least ada nih orang. Oke, jadi kalau gue nggak ada, gitu. Iya, kalau gue nggak ada, bete mereka. Iya. Jadi itu kayaknya juga berdampak sama gue, terus gue kayak yang nggak bisa gini sih gue. Gitu, berapapun orangnya ya hibur. Oke, tadi gue sempat ngebahas sama lo. Gue lagi beres-beres, apa namanya, laci gue. Ya. Tiba-tiba nemu lagi bener-bener spring cleaning lah kalau bahasa sini tuh kan ya. Lagi beres-beres, tiba-tiba nemuin tiket Mesake Bangsaku. Gokil, old school, 2015. Yoi, 2015. Which is 10 tahun yang lalu. Ya, gue nggak tahu, gue lupa April kalau nggak salah ya. Apa bulan apa ya? Gue lupa deh. Pokoknya Tengah-tengah tahun. spring lah. Iya kan? Hampir persis 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, lu seumuran gua. Oh ya? 35. Wow, iya benar. Ya kan? Bener. Karena lu 45, I looked it up. Iya. Berarti 10 tahun yang lalu, lu itu udah world tour, umur 35 cuy. Dan sekarang istilahnya gue ngeliat itu kayak, damn, lu udah world tour umur 35 dan banyak dari kita yang masih
35 masih nggak jelas, 35 masih atau baru mulai nih, baru terjun ke dunia stand up. Terus minder gitu kayak, damn Panji. Jadi gini loh, gue mengerti pada satu sisi dan I always preach this juga kayak setiap orang itu jalan dengan speednya masing-masing. Ini bukan lomba kok. Ya. Tapi at the same time kita nggak bisa memungkiri bahwa wow, kayak tadi kekaguman gue di awal, ujung-ujungnya kekaguman gue atas pencapaian lo di umur 35, di umur gue sekarang nih, lo udah bisa walk, ujung-ujungnya jadi depresi ke gue sendiri. Apa pencapaian gue di umur 35 gitu loh. Jadi Bro, gue kalau misalkan pindah ke Amerika umur 16 udah mati sih kayaknya. what's why? Iyalah, nggak tahu gue waktu umur 16 nggak punya skill apa-apa, anak manja doang. Enggak lah, enggak. Everybody has their own achievement. Nah, ini yang paling menarik nih. Masalahnya yang lu bilang sebagai achievement tuh buat gue tuh nggak terasa sebagai sebuah achievement. Karena sekarang looking back, menurut gue yang lagi gue lakuin ini lebih susah jauh daripada saat itu. Sure, oke. Yang lu tidak anggap sebagai sebuah achievement, kalau orang ngelihat lu dan kehidupan lu, lu nggak tahu di Indonesia tuh bisa aja orang yang patronnya tuh lu loh. Gue pengen jadi kayak Yafi suatu hari nanti gitu. Fuck it lah, jalan aja gitu ke luar negeri atau apa. Jadi sebenarnya racunnya tuh mungkin itu. Dari perspektif kita ngeliat orang, kita pikir dia udah sukses, tapi dia ngeliat diri dia sendiri, gue mah masih jauh. Gue dapat ini ketika gue juga punya podcast, tapi lagi nggak aktif karena mahal ternyata di Amerika Serikat ngurus podcast begituan. Gue ada podcast nih, ini episodenya adalah ketika gue interview namanya Tom Delgado, lu kira di YouTube gue Tom Delgado. Terus gue bilang, gue tuh sekarang punya hero lah, jagoan-jagoan yang gue kagumi gitu, orang-orang kayak Sammy Obeid atau orang-orang kayak Eagle Wit yang udah manggung di Comedy Cellar, kata gue, wah tuh keren tuh. Terus dia bilang, tapi lu sadar gak sih, yang lu anggap sebagai hero, yang lu anggap sebagai sukses, mereka tuh gak sama sekali berpikir mereka sukses loh, mereka tuh masih struggling. Mereka tuh masih bisa bilang sama diri mereka sendiri, duh gue makan apa ya? Jadi, Right, that's interesting. iya, dan setelah gue pikir-pikir, anjing, sebenarnya iya juga sih. Karena orang-orang ini masih hustling di level yang untung mereka single dan nggak punya istri, nggak punya anak, sehingga apapun duit yang mereka hasilkan cukup untuk mereka. Yeah. Had it been karir mereka level seperti itu, punya anak aja dan punya pasangan, berubah itu jadi nggak cukup. Ya. Terus gue ngerasa, tapi iya sih ya. Orang yang gue anggap sebagai anjing ini keren banget, dia nggak ngerasa dirinya keren. Sama kayak yang barusan lu sebut itu. Kayak tahun 2000 berapa? 15 waktu gue di New York. Kalau gue pikir-pikir, now looking back, tentu gue bangga pada masa itu. Tapi now looking back, wow, there's so many things I haven't achieved at that moment in life. Ya. So many things I've achieved after. Bahkan 2015 di LA, nama venue-nya apa sih kita? Yang di atas tuh. Iya, gue lupa lagi. Iya. Justru gue kepikiran mendirikan Comika kan gara-gara itu. Lo ada di situ. Di situ gue kepikiran, kayaknya gue happy deh kalau lebih banyak komika bisa level karirnya sampai ke seperti gue. Ya. Nah jadi dari situ aja so many things have happened. Jadi kalau lo tanya gimana caranya punya pencapaian kayak gitu, tapi itu bukan pencapaian. It's just everybody's trajectory is different like you said. Right. Startnya gue beda, startnya lo beda. Ya, karena kan tentunya juga ya kita berada di society, apalagi dengan adanya sosial media gitu loh. Mau whether or not it's real, yang lo lihat di sosial media tetap it's bisa mempengaruhi secara I mean it actually depends on gimana caranya lo menerima informasi tersebut. Apakah dijadiin motivasi atau lo jadinya depresi sendiri kayak gua. Dan satu ini penting banget untuk yang nonton. Lu mesti tahu orang-orang yang lu anggap sukses, lu nggak tahu tuh apa yang ada di balik semua itu. Banyak banget yang keungkap kemudian utang, nipu. Ya. Anjing, gue inget banget ada satu influencer yang banyak banget basis followingnya karena Eropa, Amerika, segala macam ketangkap karena nipu. Ya. Ya maksud gue buat apa gitu kita menggantungkan atau bahkan minder terhadap pencapaian orang, kita nggak tahu nih orang curang. Maksud gue jadi ngapain gitu. Ya, no, I mean gue sebenarnya intinya adalah ingin mengkomplimen atau memuji kayak, damn lo di umur gua sekarang nih lo udah world tour, terus ya lo abis itu juru bicara itu 2016, which is ya lo langsung 35-36 back to back world tour cuy. Yeah. Dan I don't think, correct me if I'm wrong, hasn't been done again by another comedian. Ada satu, namanya Mo Sidik. The level in which Enggak. you did it? Enggak. But Tapi- that's good. Iya, that's good. Tapi
yang lebih hebat dari Mosidik adalah dari masa dia World Tour, namanya Fatitude nama turnya dia. Fatitude, oke. Karena gue juga ikut bantuin. Zaman belum ada Comika, namanya masih Lumintu. Hmm. Waktu itu. Apa tuh? Ada bahasa Jawa, itu Sipio, Simbicu itu. Yang Lumintu artinya sustainable. Oke. Hebatnya Mosidik itu adalah dia ketika hit kota langsung show bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Wow. Ya. Karena dia lebih dulu dari gue soal karir internasional. I see. Cuman dia di Southeast Asia. Oke. Tapi ya ada, dan sayangnya tidak cukup untuk Lumintu dari sisi Mosidik, ya, jadi nggak ada turnya lagi sekarang. Iya. Kalau gue kan udah berkali-kali, yang sekarang mensnya juga akan ada luar negerinya juga. Oke. Oh, I mean. Nah, mumpung lagi di sini. Yang sekarang mensnya gue bakal ke LA karena kali ini penontonnya Indonesia yang gue incar. Iya. bantuin ya. Iya. Bantuin. Tentu. Murah kan biayanya sekarang. Pasti rame. Iya, berangkat kita. Pasti rame kita. Mensrea LA. Mensrea LA itu harus Jadi itu. I mean, ada nggak sih? Gini deh. Tapi lu kan bakal nonton show di Jakartanya. Jadi lu ada bayangan, you can pitch it to people. Benar. Iya, itu bulan Agustus. Ntar ya buat teman-teman yang di sini tahu lah, dan kita akan ketemuan. Ya. Gitu kan, dan alangkah baiknya kalau kita bisa ketemuan di hari ulang tahun gua. Di hari ulang tahun gua di show-nya Mas Panji. Gokil, pecah itu. Iya kan? Pecah itu. Say hi gitu kan, sambil ngerayain. Habis itu kita after party. Yo, dong. Waduh. Gila, ngeri, bro. Aduh, gua nggak tahu nih kalau bangsawan Indonesia di bawahnya gua kemana, partinya kemana, gua nggak tahu nih. kita mah ngikut aja. Iya. Kalau gua bisa hadir di beberapa show lebih lucu lagi sih. Iya. Pas di Indonesia? Iya. Iyalah. Bali gitu, Bali, misalnya, terus mana betul. gitu. Jadi gua Yoi. bisa lihat lagi nih, energinya sama nggak nih? Yoi. Iya kan? Tapi kalau di Indonesia sih, untungnya dari 11 kota, 8 udah habis tuh. Udah habis. Termasuk Denpasar udah habis. Yang belum habis tuh, Nggak surprise as we sih. speak, adalah Makassar sama Palembang, dan Jakarta, karena baru akan buka periode normalnya nanti di bulan Mei. Gue nggak tahu ini naik kapan, tapi 10 Mei. Minggu depan naik. Habis lebaran. Iya, berarti nanti 10 Mei gue buka penjualan periode normal. Tapi I have a good feeling akan sold out, karena sekarang udah 70%, men. Ayo ditonton ya nggak? Men, ini udah fix. Gue udah cek ke temen gue, komika orang Singapura dan komika orang Malaysia. Show gue nanti di Indonesia Arena adalah the biggest comedy show in the history of Southeast Asia. The history of Southeast Kasih tepuk Asia. tangan dulu. It's history in the making. Gue sih nggak sabar. Gue nggak sabar banget ngeliat lo di elemen lo. Ya ketika gue bilang elemen adalah ada habitat lo juga, Iya. bukan cuma di panggung, tapi di panggung Indonesia. Betul. Penonton Indonesia. Betul. Gue bisa nonton lah kayak. Kalau gue nggak bisa ngeliat bulu hidung lo, gue kurang deket. Pokoknya gitu, pokoknya gue mau sedekat itu gue pengen Iya. lihat. Karena Yavi pernah nonton tapi di Amerika. Iya, dekat sih. Sampai Iya. punggung-punggungnya Iya, juga. iya. Sampai pisang-pisangnya gue nyediain. Yoi, Iya tapi kan? beda. Ridernya masih sama? Masih sama. Air, kopi, pisang. Yoi. Gak pernah berubah. Jadi tiap kota kalau Mas Panji bilang pisang, nggak usah dibuatin pisang bakar. Jangan ngadi-ngadi pisang goreng. Karena ada satu kota yang seperti itu. Ada. Dibuatin pisang bakar, Iya. karena mereka, ya masa minta pisang dikasih pisang doang nggak enak. Emang pisang yang Emang gue mintanya cari. pisang. Emang pisang yang gue Gitu, cari. jadi Lucu ya sih tentunya. itu. Lucu We'll itu. never forget it. Di satu sisi, ya senang inisiatif. Ya lah, bagus, inisiatif. cuman Iya. mintanya pisang dikasihnya pisang. Iya, betul. So, I mean, sukses terus tentunya Mas Panji. Thank you, man. Sama-sama. As always, man, like anything you put out itu pasti, oh man, that's apa ya? Good is not even a fair description. Amazing is not a fair description. Karena I feel like what makes you different, what sets you apart, mungkin di opini gue adalah bukan cuma lo bisa ketawa, tapi lo bisa belajar dan lo bisa introspeksi sih. Ya. Oh, ini Show Mensrea tempat rakyat Indonesia introspeksi sih. Itu dia yang menurut gue kita butuh sebagai negara, ya. Padahal kalau ada waktu lagi masih banyak banget yang gue pengen tentunya bisa bahas sama Mas Panji. But I'm gonna end it here. Dan gue akan berterima kasih sama lo, gue tentunya berterima kasih sama Mas Panji, dan gue merasa beruntung sekali udah kenal sama dia dan bisa call him my brother, you know, and everything else. My pleasure. Kita nggak sabar ketemuan di Jakarta. Ih, gokil. Gila ya nggak? Gokil. Wah, itu pecah sih. Surreal tuh. Itu, waduh, gue nggak tahu lagi. Jadi buat teman-teman ketemu di Jakarta ya nggak sih? Aduh, Yoi. aduh. Samperin lah Yavi, anak LA lagi di Jakarta. Gue ya malu kan? loh. Jakarta, Malu bro. loh, bang, ketemuan bang.
Dia bilang, ya Bikin bro, meet up, men. itu yang gue malu justru itu. Emang ada yang mau datang ketemu gue, siapa yang mau ketemu gue, Bro. itu yang gue. 4 ataupun 5 orang, kan balik lagi ke Iya, prinsip benar, tadi. benar, Balik benar, lagi ke benar, prinsip tadi. benar, Nggak usah benar. mikirin yang nggak datang, Iya, tapi iya. yang datang dibikin happy. Oh tentu itu gue datang satu pun gue akan ajak ngobrol sampai kupingnya copot. Iya, Iya, and I'm gonna, you know me, I like to talk, I like to Iya, like share information. Betul, betul. Tinggal, ya, ntar. Jadi makanya di subscribe dan loncengnya dinyalain terus biar kalau ada update itu kadang-kadang gue sisipin di akhir, kadang-kadang gue sisipin di tengah. Kapan meet up-nya, di mana meet up-nya. Jadi tentunya didukung terus. So with that being said, thank you once again buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Thank you buat Mas Panji juga, and thank you for all of you yang udah support dari awal. You know, this journey is nothing without you yang nonton. This journey is nothing without people that I've met along the way. Ya, dan perjalanan kita masih lebih panjang dari sini. Oke? So, my name is Yafi Fairuz dan tentunya Tanya Pragiwaksono. and I will see you guys next time. Jangan lupa minum air putih. Oke? Dah. Oke. Itu satu yang gue tadi lupa lagi. Another great. Yeah. Oh, baby, shine so bright.